Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are things with you today? I hope that everything with you is okay. Meet again with me, Mrs. Suharmi, in today's English home learning in this even semester. Today I will explain to you the material of chapter 7. You may open your textbook on page 85 to 100 because I take some of the text there. Pay attention to the following slides and enjoy your learning. Chapter 7. My Uncle is a Zookeeper, Part 1. In this meeting, we will learn about two communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana mengkomunikasikan pernyataan dan peristiwa yang terjadi secara rutin atau sebagai kebenaran umum atau fakta umum untuk memberikan apresiasi kepada alam, untuk menunjukkan rasa bangga kita terhadap sesuatu, atau untuk memberikan contoh-contoh yang bagus dan contoh-contoh yang tidak bagus. Karena kita akan belajar tentang pernyataan atau peristiwa yang menyatakan rutinitas atau kebenaran umum, maka kita akan belajar materi tentang present tense. Pada bab ini yang akan dibahas, yang pertama adalah definisi daripada present tense. Yang kedua adalah contoh-contoh kalimat present tense. Yang ketiga adalah pola kalimat present tense. Dan yang terakhir adalah Miss akan mengenalkan beberapa macam adverb of frequency. Learning objectives. After learning the lessons, I hope that you are able to 1. Mention the use of present tense, and 2. Identify some sentences belong to present tense. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mempelajari pelajaran ini, saya berharap kalian mampu untuk 1. Menyebutkan kegunaan daripada kalimat present tense. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi beberapa kalimat yang termasuk pada pola present tense. Jadi pada pertemuan kali ini, Miss baru akan membahas bagian pertama, yaitu definisi daripada present tense, dan yang kedua adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan pola present tense. Sehingga bahasan ketiga, yaitu pola present tense dan adverb of frequency, akan Miss bahas pada pertemuan yang akan datang. First discussion, definition. Present tense is a sentence pattern that we use to communicate states or events that happen routinely or routine or as general truths. Ini adalah definisi daripada present tense, yaitu sebuah pola kalimat yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan pernyataan atau peristiwa yang terjadi secara rutin atau sebuah rutinitas atau sebagai kebenaran umum atau fakta umum. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari pola kalimat, di mana pola kalimat tersebut disebut sebagai present tense. Kapan kita menggunakan present tense? Yaitu apabila kita ingin mengkomunikasikan atau ingin menyampaikan informasi atau peristiwa yang terjadi secara rutin atau kegiatan aktivitas yang menunjukkan suatu rutinitas. Atau kita juga bisa menggunakan present tense untuk menunjukkan atau menyampaikan suatu fakta umum. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat ke bahasan yang kedua. Part 2,
It is about the example of text that use present tense. It tells about general truths. Let us see the text. Text 1. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks, almost like an arm, to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Text 2. Tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and forests. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Mari kita lihat isinya atau terjemahannya. Gajah adalah hewan darat paling berat. Mereka juga cerdas dan mempunyai memori yang baik. Sebagian besar dari mereka tinggal di Afrika dan Asia, seperti di Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalai panjangnya hampir seperti sebuah lengan tangan untuk meletakkan makanan dan air ke dalam mulutnya. Mereka memakan rumput dan tanaman. Teks kedua. Harimau adalah yang paling besar dari semua kucing. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. Mantel garis-garisnya memberikan kamuflase yang baik mereka ketika mereka berburu. Maaf, saya ulangi. Mantel garis-garisnya memberikan mereka kamuflase yang baik ketika mereka berburu. Mereka suka makan daging. Ya, mereka suka makan daging. Mengapa kalimat-kalimat ini disebut present tense? Karena kalimat ini menggunakan to be are. Jika to be-nya bukan are, bukan is, bukan am, melainkan was atau were, maka tidak disebut sebagai present tense. Selain itu, kalimat ini predikatnya kata kerja bentuk satu. Contohnya, most of them live. Sebagian besar dari mereka tinggal. Live adalah predikat berupa kata kerja bentuk satu. Contoh yang lainnya adalah they use their long trunks. Use adalah predikat kata kerja bentuk satu. Ada juga they eat grass. Eat adalah predikat kata kerja bentuk satu. Di sini menggunakan are. To be-nya are, they live. Live-nya kata kerja bentuk satu. Kemudian di sini gives, kata kerja bentuk satu yang ditambah s. Nanti akan saya jelaskan mengapa di sini kata kerjanya bentuk satu tanpa imbuhan apa-apa, sedangkan di sini ditambah s. Kemudian di sini kata kerja bentuk satu hunt, dan they love adalah love predikat kata kerja bentuk satu. Jadi sekali lagi, kalimat ini dikatakan present tense karena satu, menggunakan to be present, yaitu are, atau is, atau am. Yang kedua, alasannya adalah karena predikatnya adalah kata kerja bentuk satu, atau kata kerja bentuk satu yang ditambah dengan s. Lalu, mengapa harus menggunakan present tense? Karena kalimat ini menceritakan sebuah fakta umum. Baik, mari kita ke contoh kalimat berikutnya. Next examples. It is still about general truths. Let us see the text. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in the northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat, and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate.
Next text. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkeys eat plants, birds, eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Mari kita perhatikan terjemahannya. Beruang mempunyai mantel bulu yang tebal untuk melindungi mereka dari dingin. Sebagian besar dari mereka tinggal di bagian utara bumi. Mereka besar dan kuat. Mereka mempunyai indera penciuman yang baik. Beberapa dari mereka makan daging dan beberapa dari mereka makan madu. Pada musim dingin, beberapa dari beruang mencari tempat yang aman untuk hibernasi. Teks selanjutnya, monyet adalah mamalia yang cerdas, yang dapat menyelesaikan masalahnya dan memegang benda dengan tangan mereka. Mereka tinggal dalam kelompok yang disebut sekawanan. Ya, sekawanan monyet misalnya. Monyet makan tanaman, telur burung, dan hewan-hewan kecil serta serangga. Sebagian besar dari mereka tinggal di hutan. Ya, jika kita amati, maka teks ini masih mempunyai pola present tense. Karena subjeknya adalah have, kata kerja bentuk 1. Di sini subjeknya adalah live, kata kerja bentuk 1. Kemudian kalimat selanjutnya adalah menggunakan to be are. Kalimat selanjutnya predikatnya adalah have, kata kerja bentuk 1. Kalimat selanjutnya predikatnya adalah eat, kata kerja bentuk 1. Kemudian di sini find, kata kerja bentuk 1 sebagai predikat. Kemudian di sini ada to be are, ya, miliknya present. Kemudian can, ya, can itu present. Jika past maka akan menggunakan could. Kemudian di sini ada live, kata kerja bentuk 1 sebagai predikat. Predikatnya eat, kata kerja bentuk 1. Dan live, kata kerja bentuk 1. Jadi sekali lagi, ini mempunyai pola present tense. Mengapa polanya harus present tense? Karena teks ini menceritakan fakta umum atau sebuah fakta. Mari kita ke contoh selanjutnya. Next example, it is a routine atau rutinitas sehari-hari. Yang pertama, he feeds the animals every day. Kedua, she prepares food and drinks for the animals every morning. Yang artinya, dia memberi makan para hewan setiap hari. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk para hewan setiap pagi. Subjeknya adalah he, she, predikatnya adalah feeds, dan prepares. Jika kita lihat, predikatnya ini berupa kata kerja bentuk 1 yang ditambah dengan s. Ya, ada feeds dan prepares. Karena predikatnya berupa kata kerja bentuk 1 yang ditambah dengan s, maka kalimat ini masuk pada pola kalimat present tense. Lalu mengapa menggunakan present tense? Karena kegiatannya adalah sebuah rutinitas yang biasa dilakukan setiap hari dan setiap pagi. Mari kita lihat contoh kalimat selanjutnya. Next example, it shows about routine atau rutinitas. Ya, the first sentence, they clean the animal cages every morning. The second sentence, they wash the animals every day. Mereka membersihkan kandang-kandang hewan setiap pagi. Mereka memandikan atau mencuci hewan-hewan itu setiap hari. Di sini ada kata setiap pagi, setiap hari, menunjukkan suatu rutinitas, sehingga menggunakan present tense.
Di sini terbukti dengan predikatnya adalah clean, kata kerja bentuk 1. Wash adalah juga kata kerja bentuk 1. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Ya, it's still about routine. Ya, masih tentang rutinitas. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We are just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Ya, mari kita lihat isinya. Kakak saya dan saya, ya kakak perempuan ya. Kakak perempuan saya dan saya bangun awal setiap hari. Kami merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. Kami juga membantu ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tetapi sebelum itu, kami tidak pernah lupa melakukan olahraga. Kami seperti orang-orang lainnya. Kami merawat rumah kami. Ketika kami tiba di rumah, kami melakukan pekerjaan rumah atau kami mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kami mencuci peralatan makan. Kami juga mencuci atau membersihkan kamar mandi. Kami menyirami tanaman juga. Ya, ini adalah sebuah rutinitas kegiatan sehari-hari si penulis. Ya, di sini menggunakan predikat get up, kata kerja bentuk 1. Make, kata kerja bentuk 1. Kemudian clean, kata kerja bentuk 1. Help, kata kerja bentuk 1. Predikatnya adalah forget, kata kerja bentuk 1. Are, to be present. Take care, take adalah kata kerja bentuk 1. Get, kata kerja bentuk 1. Do, kata kerja bentuk 1. Wash, clean, water, ini semua adalah kata kerja bentuk 1 yang berfungsi sebagai predikat, menunjukkan suatu rutinitas. Karena rutinitas atau aktivitas yang terjadi secara rutin, maka menggunakan present tense. Mari kita lihat contoh selanjutnya. The last example. It is still a routine. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. Dayu, Lina, dan Siti tidak pernah terlambat ke dalam kelas. Mereka berjalan kaki ke sekolah, tetapi mereka selalu tiba di sekolah tepat waktu. Mereka jarang naik transportasi umum. Mereka terlihat sehat dan bahagia atau gembira sepanjang waktu. Mereka sering berbicara menggunakan bahasa Inggris satu dengan yang lainnya, kepada teman-temannya dan kepada guru-guru bahasa Inggrisnya. Mereka menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Mereka menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris mereka sangat bagus. Ini adalah sebuah present tense, ya, karena menceritakan suatu kebiasaan atau rutinitas. Di sini menggunakan to be are. Kemudian predikatnya adalah walk. Kalimat selanjutnya adalah get. Lalu kalimat selanjutnya adalah take. Dan selanjutnya adalah look. Untuk teks yang pertama. Mereka predikat kata kerja bentuk 1. Kalimat selanjutnya, predikatnya adalah speak, kemudian ask, kemudian answer. Mereka adalah predikat berupa kata kerja bentuk 1. Lalu di sini ada is. Is adalah to be present, yang akan Miss jelaskan selanjutnya.
Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang present tense, yaitu suatu pola kalimat yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi atau pernyataan atau peristiwa yang terjadi secara rutin atau menunjukkan suatu kebenaran umum. Jadi fungsi present tense ada dua. Yang pertama adalah untuk menyampaikan atau menceritakan suatu rutinitas. Dan yang kedua adalah untuk menyampaikan suatu kebenaran umum atau fakta umum. Checking your understanding. Pada sesi ini, Miss ingin mengecek pemahaman kalian terhadap penjelasan yang sudah Miss sampaikan di depan tadi. Apa yang harus kalian lakukan adalah identify some of the following Indonesian sentences that will use present tense when you translate them into English, yaitu mengidentifikasi beberapa kalimat berbahasa Indonesia berikut yang akan menggunakan present tense ketika kalian akan menerjemahkan kalimat-kalimat tersebut ke dalam bahasa Inggris. Jadi di sini ada 10 kalimat bahasa Indonesia. Silahkan kalian tentukan nomor berapa saja yang tergolong pada present tense. Silahkan ditulis jawaban kalian di kolom komentar dengan menuliskan nomor kalimatnya saja. Jawaban kalian nanti akan seperti ini. Kalimat yang tergolong present tense adalah kalimat nomor, lalu kalian tulis nomornya. 1, 2, 3, 7, misalnya seperti itu. Ya, kalimat soalnya adalah 1. Aisyah adalah seorang gadis yang pandai. 2. Ayahku seorang wartawan. 3. Kami akan mengunjungi nenek di Bandung Sabtu ini. 4. Ibuku membelikan saya HP baru kemarin. 5. Desi dan Fitri suka membantu ibunya memasak. 6. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. 7. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. 8. Matahari terbit dari sebelah timur. 9. Saya selalu membereskan kamar saya setiap pagi. 10. Ayah suka membaca koran di sore hari. Baik, silahkan kalian tentukan jawabannya dengan menulis nomornya saja pada kolom komentar. Thank you. That's enough for our discussion today. Bahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Kemudian for next discussion, we will discuss about 1. Patterns of present tense and 2. Adverbs of frequency. Jadi pada pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama adalah tentang pola present tense dan yang kedua adalah kata keterangan frekuensi. Well, everybody, thank you for your attention. Please forgive for the mistake that I made to you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.